Perkenalkan, nama saya Putri Landari, NPM 18040411129, jurusan Ekonomi Syariah, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori permintaan dan penawaran uang dalam mata kuliah Fiskal Moneter. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian uang. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak, kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata fulus atau uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Di sini juga ada uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri dimanapun dinyatakan dengan satuan-satuan. Maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang digunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar atau medium of exchange dan disebut dengan satuan uang. Selain itu, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut. A. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Yang B. Syarat teknis, syarat yang melekat pada uang, di antaranya 1. Tahan lama dan tidak mudah rusak. 2. Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 3. Mudah dibawa. 4. Nilainya relatif stabil. 5. Jumlahnya tidak berlebihan. Dan 6. Terdiri atas berbagai nilai nominal. Dalam konsep Islam, uang adalah flow concept. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak diperbolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat, karenanya penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar. Bila diibaratkan dengan darah dalam tubuh, perekonomian akan kekurangan darah atau terjadi kelesuan ekonomi alias stagnasi. Itulah hikmah dilarangnya menimbun uang. Materi yang selanjutnya yaitu B. Fungsi uang menurut Islam. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar atau medium of exchange dan kesatuan hitung atau unit of account. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan atau manfaat, akan tetapi fungsi uang yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu, uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Manuki Ali menyatakan dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi, uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai flow concept. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis. Uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga dipandang sebagai komoditas. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat atau money is public. Barang yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk atau menimbun uangnya atau tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong
mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal seperti zakat, infak, dan sedekah. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta, memonopoli kekayaan, merujuk pada Al-Quran. Al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang yang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang, sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham. Karena mencuri adalah sesuatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu, dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergunakan dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif Islam, fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadi transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Materi yang selanjutnya yaitu C, permintaan dan penawaran dalam Islam. Permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dalam Islam tentunya memperhatikan syariat yang mengajarkan bahwa kita tidak boleh serakah dan mengeksploitasi sesuatu secara berlebihan, karena akan berdampak buruk kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun senantiasa tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pilihan seorang muslim dalam hal permintaan dibangun atas kebutuhan akan maslahah, baik maslahah yang diterima di dunia ataupun di akhirat. Ajaran Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang halal dan baik. Aturan Islam melarang seorang muslim memakan barang yang haram kecuali dalam keadaan darurat, di mana apabila barang tersebut tidak dimakan maka akan berpengaruh terhadapnya muslim tersebut. Di saat darurat, seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Dalam ajaran Islam, orang yang punya uang banyak tidak serta-merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Batasan anggaran belum cukup dalam membatasi konsumsi. Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seseorang muslim tidak berlebihan atau israf dan harus mengutamakan kebaikan atau maslahah. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Permintaan dalam Islam juga menilai suatu komoditas tidak semuanya bisa dikonsumsi maupun digunakan. Masih perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 87-88. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Sehingga dalam teori permintaan Islam membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan antara keduanya. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua komoditi dinilai sama, bisa dikonsumsi atau digunakan. Permintaan Islam bertujuan mendapatkan kesejahteraan atau kemenangan dunia juga akhirat. Dan akhirat fala sebagai turunan dan keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat setelah meninggal dunia. Sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Menurut Ibnu Taimiyah pada tahun 1263-1328, sebagaimana dikutip oleh Abdul Azim Islahi,
Adanya keinginan terhadap sesuatu atau rahabat fi al-syai merupakan salah satu faktor pertimbangan dari permintaan. Harga barang yang diminta, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera, dan perkiraan atau spekulasi. Harga barang di masa yang akan datang dan harga barang lain atau barang substitusi sangat mempengaruhi adanya permintaan. Besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jika ini terjadi, maka berlaku perbandingan terbalik antara harga terhadap permintaan dan berbanding lurus dengan penawaran. Seirama dengan hal itu, Ibnu Khaldun menyatakan apabila suatu daerah mempunyai kota yang luas dan penduduknya banyak, maka harga kebutuhan murah dan harga barang mewah menjadi mahal. Tidak dapat diragukan bahwa penduduk kota memiliki makanan lebih dari kebutuhan mereka. Akibatnya, harga makanan sering murah. Selanjutnya, bila suatu kota telah makmur, padat penduduknya, penuh dengan kemewahan, maka akan muncul kebutuhan yang besar akan barang-barang mewah, sehingga barang mewah akan semakin mahal harganya. Sedangkan penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu. Dalam beberapa hal ada yang membedakan antara penawaran Islam dengan penawaran hedonis, bahwa barang atau jasa yang ditawarkan harus transparan dan dirinci spesifikasinya. Bagaimana keadaan barang tersebut, apa kelebihan dan kekurangan barang tersebut. Jangan sampai penawaran yang dilakukan merugikan pihak yang mengajukan permintaan. Adapun Rasulullah dalam melakukan penawaran selalu merinci tentang spesifikasi barang dagangannya. Dalam konteks ini, teori penawaran merupakan teori yang menerangkan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran perubahan jumlah uang yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Dengan kata lain, definisi penawaran bisa juga dijelaskan dengan proses pada umumnya. Sumber dan teknisi produksi yang digunakan oleh seseorang produsen dapat digunakan untuk memproduksi berbagai macam dan jumlah yang diproduksi. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional tidak beratnya, yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun. Sebegitu pula sebaliknya, sedangkan dalam ekonomi Islam, ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadi patokan utama, di mana kehalalan lebih diutamakan, bukan rendahnya harga. Pandangan ekonomi Islam mengenai permintaan, penawaran, dan mekanisme pasar ini relatif sama dengan ekonomi konvensional. Namun, terdapat batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam ekonomi Islam, norma dan moral Islami yang merupakan prinsip Islam dalam berekonomi merupakan faktor yang menentukan suatu individu maupun masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonominya, sehingga teori ekonomi yang terjadi menjadi berbeda dengan teori pada ekonomi konvensional. Konsep permintaan dalam Islam menilai suatu komoditi tidak semuanya bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Bedakan antara yang halal maupun yang haram. Di sini ada materi yang pertama, teori permintaan. Hendratno menjabarkan bahwa teori permintaan konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen atau consumer behavior, di mana menunjukkan perilaku konsumen dalam menentukan konsumsi barang, sedangkan permintaan sendiri merupakan keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga sama periode waktu tertentu. Di sini juga selain harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait pun ikut berpengaruh terhadap permintaan konsumen, dan mencatat bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap permintaan adalah pendapatan. Dalam ilmu ekonomi, istilah permintaan atau demand menunjukkan jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu. Periode waktu tersebut bisa 1 tahun, dan keadaan yang harus diperhatikan antara lain harga barang yang dibeli, pendapatan konsumen, jumlah tanggungan, selera, dan lain-lain. Kurva permintaan menggambarkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harganya, di mana semua variabel lainnya dianggap tetap. Kurva ini memiliki lereng atau slope yang negatif.
yang menunjukkan bahwa jumlah yang diminta atau the quantity demand naik dengan turunnya harga. Analisis keseimbangan harga penawaran dan permintaan harga keseimbangan atau harga pasar adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi di atas kesepakatan antara produsen atau penawaran kepada konsumen atau permintaan. Pada harga keseimbangan, produsen atau penawaran bersedia melepas barang atau jasa, sedangkan permintaan konsumen bersedia membayar harganya. Di sini ada fungsi permintaan menjadi dua. Yang pertama, fungsi permintaan yang diderivasi dari fungsi kepuasan atau fungsi permintaan Marshallian yang diperoleh dari maksimisasi kepuasan dengan kendala berupa pendapatan. Yang kedua, fungsi permintaan yang diderivasi dari fungsi pengeluaran atau fungsi permintaan Hicksian yang diperoleh dari minimalisasi pengeluaran dengan kendala berupa tingkat kepuasan. Materi selanjutnya yaitu teori penawaran. Ardiati menerangkan bahwa penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan tingkat harga tertentu. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dan mencatat juga bahwa harga berpengaruh positif terhadap jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan harga barang lain akan bergantung pada jenis barangnya, apakah substitusi atau komplementer. Hukum penawaran untuk supply adalah suatu persyaratan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan kepada penjual. Dalam hukum ini dinyatakan sebagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barang apabila harga tinggi dan bagaimana pula keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya rendah. Hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Teori permintaan dan penawaran uang. Yang pertama adalah teori permintaan. Teori permintaan uang bertujuan untuk mengembangkan pengertian tentang faktor-faktor penentu permintaan uang, di mana fungsi uang sebagai alat tukar dan optimisasi jumlah permintaan uang. Permintaan uang nominal akan semakin tinggi jika rencana transaksi real semakin tinggi, dan permintaan uang real semakin rendah jika biaya memegang uang atau tingkat bunga semakin tinggi. Teori permintaan uang klasik tercermin dari Irving Fisher dan teori Combright. Irving Fisher dalam teori kuantitas uang pada dasarnya tidak bermaksud untuk menjelaskan mengapa seseorang menyimpan uang kas, tetapi lebih menjelaskan pada peranan uang tersebut. Menurut Fisher, orang bersedia memegang uang karena pada dasarnya kegunaan uang dalam proses transaksi akan dipengaruhi faktor-faktor kelembagaan, seperti kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran, alat yang digunakan dalam membayar seperti kartu kredit dan ATM, dan kualitas dari komunikasi. Keynes berpendapat juga bahwa fungsi uang tidak hanya sebagai alat pertukaran atau medium of exchange, tetapi juga sebagai penyimpanan nilai atau a store of value, yang kemudian dikenal sebagai teori liquidity preference. Keynes memasukkan unsur-unsur ketidakpastian atau uncertainty dan harapan expectation sebagaimana pendekatan Cambridge. Akan tetapi, teori Keynes lebih menitikberatkan pada variabel tingkat suku bunga yang merupakan variabel penting dalam permintaan uang. Menurut Keynes Nopirin, adapun tujuan dari permintaan uang yaitu satu, permintaan uang untuk tujuan transaksi adalah seperti individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk membelanjai transaksi karena mereka pikir bahwa pengeluaran ini sering terjadi lebih dahulu dari uang masuk atau dari pendapatannya. Pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu, sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan. Keynes mengatakan bahwa permintaan uang kas untuk bertujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, makin besar keinginan akan uang kas untuk bertransaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi biasanya melakukan
transaksi yang lebih banyak dibandingkan seseorang atau masyarakat yang berpendapatan yang lebih rendah. Tujuan permintaan uang yang kedua yaitu permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan atau motif spekulasi. Alasan pertama, apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos besar tinggi, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas akan semakin kecil. Tetapi sebaliknya, makin rendah tingkat bunga, makin besar keinginan masyarakat untuk menyimpan uang kas. Kedua, hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasarkan pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu teori penawaran uang. Perilaku bank-bank komersial dalam mengelola aktiva dan kewajiban turut mempengaruhi penawaran uang. Permasalahan adalah instrumen mana yang paling efektif dalam pengendalian penawaran uang. Apakah instrumen high power money atau instrumen tingkat bunga? Lebih jauh dapat dianalisa pada kondisi yang sebagaimana instrumen high power money dan instrumen tingkat bunga lebih efektif dibanding satu sama lain. Model dasar penawaran uang, jumlah stok uang oleh bank sentral merupakan penjumlahan mata uang atau currency. Dengan deposit giro bank-bank komersial, mata uang mencakup mata uang yang dipegang oleh masyarakat non-bank dan tidak termasuk vault cash pada bank-bank komersial. Rasio mata uang dalam sirkulasi terhadap deposit adalah CR sama dengan C per D. Di bawah kendali masyarakat, bukan di bawah kendali bank-bank komersial atau bank sentral. Stok uang dalam arti luas atau high power money adalah penjumlahan mata uang dalam sirkulasi atau C ditambah cadangan bank atau TR. Penawaran stok nominal ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu high power money, tingkat giro wajib minimum, dan rasio stok uang terhadap deposito tinggi, rasio high power money. Maka penawaran stok uang semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat giro wajib minimum dan rasio mata uang terhadap deposit, maka penawaran stok uang semakin rendah. Pada tingkat suku bunga, Keynes berpendapat bahwa tingkat suku bunga adalah biaya penggunaan dana yang dinyatakan dalam persentase persatuan waktu. Dalam teori ini disebutkan bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan investasi tergantung perbandingan persentase dari besarnya keuntungan yang diperoleh, yang sering disebut marginal efficiency of capital atau MAC. Teori tingkat suku bunga ada 3 macam, yakni yang pertama adalah A. Liquidity preference, yaitu tingkat suku bunga akan selalu naik dengan semakin lama kita meminjamnya. Dalam hal ini, seseorang ingin selalu liquid, dan inilah yang mendorong seorang untuk menanamkan sebagian pendapatan ke dalam bentuk deposito berjangka. Yang kedua, the prefer of habitat market theory atau kebiasaan pasar, yaitu bahwa naik turunnya tingkat suku bunga ditentukan kebiasaan pasar, sehingga masing-masing jangka waktu simpanan mempunyai pasar tersendiri. Yang ketiga, rational expectation, yaitu bahwa seseorang harus memprediksi atau meramalkan arah atau keadaan masa yang akan datang yang sewaktu-waktu bisa berubah. Menurut teori preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga yang akan muncul di perekonomian. Artinya, tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan pasar uang. Penyesuaian terjadi karena ketika pasar uang tidak berada dalam kondisi equilibrium, orang-orang berusaha menyesuaikan portofolio aset mereka dan dalam prosesnya mengubah tingkat bunga. Misalnya, jika tingkat bunga berada di atas tingkat equilibrium, jumlah keseimbangan uang real yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Orang-orang yang memegang kelebihan jumlah uang beredar berusaha mengubah sebagian diantaranya dari bentuk uang yang tidak menghasilkan bunga menjadi deposito bank atau obligasi yang dapat menghasilkan bunga. Bank dan penerbit obligasi yang lebih suka membayar tingkat bunga yang lebih rendah, merespon kelebihan jumlah uang beredar ini dengan mengurangi tingkat bunga yang mereka tawarkan. Sebaliknya, jika tingkat bunga berada di bawah tingkat equilibrium sehingga jumlah uang yang diminta melebihi penawarannya, orang-orang berusaha memperoleh uang dengan menjual obligasi atau menarik dananya dari bank. Untuk menarik kembali dana, bank dan penerbit obligasi merespon dengan menaikkan tingkat bunga. Akhirnya, tingkat bunga mencapai tingkat equilibrium.
di mana orang-orang merasa aman dengan portofolio aset moneter dan aset non-moneter mereka. Pada tingkat pendapatan yang mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ketika pendapatan tinggi, pengeluaran juga tinggi, sehingga orang terlihat dalam lebih banyak bertransaksi yang mensyaratkan penggunaan uang. Jadi, pendapatan yang lebih besar menunjukkan permintaan uang yang lebih besar pula. Kuantitas keseimbangan uang real yang diminta berpengaruh negatif dengan tingkat bunga dan berpengaruh positif dengan pendapatan. Kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium dalam pasar keseimbangan uang real. Formulasi permintaan uang sebagai M per P kali D sama dengan LRY.